Saya akan memulai untuk mengajak semua kita berpikir begini. Mengapa binatang itu kalau diberi sesuatu yang dia tidak tahu, yang dia tidak suka, itu nggak mau terima? Ngerti maksudnya? Siapa pernah coba kasih BlackBerry ke kucing? Lu pernah mikir itu nggak? Saya mikir. Oke. Siapa pernah kasih duit 100.000 ke sapi? Reaksi mereka gimana? Coba jawab, reaksinya gimana? Ada reaksi nggak mereka dengan barang-barang itu? Enggak. Siapa pernah kasih arloji atau jam tangan ke babi? Mereka nggak akan ngerti juga. Coba kalau kalian dikasih BlackBerry, kira-kira gimana matanya? Oke. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa binatang tidak pernah terpengaruh oleh segala sesuatu yang mereka tidak suka? Pernah mikir nggak itu? Mengapa manusia ditawari narkoba suka? Secara umumnya nggak semuanya. Binatang ditawari pornografi, mereka ngerti nggak? Jawab, ngerti nggak mereka? Enggak. Kenapa manusia terpengaruh? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Mari kita lihat satu ayat dulu. Yesaya pasal 65 ayat 22. Ya, tema retreat kita adalah revival. Revival dari sebuah kata benda, revive. Ya, revive itu membangkitkan. Lalu menjadi kata kerjanya revival. Nah, apa yang perlu dibangkitkan dalam hidup kita? Ini kita perlu tahu, kita perlu kenal. Sudah di Yesaya 65 ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Nah, kita mau pelajari adalah kalimat ini. Sebab umur umatku akan sepanjang umurnya siapa? Pohon. Nah, ini aneh sekali. Dari tahun 70-an saya sudah mikir ayat ini. Ketika waktu itu antara 76 atau 77 saya lupa, saya sudah terlibat dengan pelayanan anak-anak remaja. Waktu itu ada sebuah kursus bahasa Inggris di Surabaya. Dan gurunya masih hidup sampai hari ini, tapi sudah tua, 70-an umurnya. Nah, di kursus bahasa Inggris itu saya diminta untuk jadi pembicara retreat di kelas remaja, yaitu kelas 5 SD sampai 2 SMP, di sebuah tempat di kota dingin namanya Terawas. Nah, waktu saya diminta, saya mulai menyiapkan diri. Kira-kira apa yang anak-anak remaja ini akan pelajari? Saudara, ternyata ayat ini yang muncul. Umur umatku akan sepanjang umur pohon. Saya bingung. Nah, sejak tahun 70-an bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan masih mempercayai saya untuk bisa di antara anak-anak remaja. Bahkan saya juga masih diurapi Tuhan kalau mimpin KKR sekolah minggu. Saya juga bersyukur untuk kepercayaan itu. Nah, kalau saya ditanya oleh orang-orang tertentu, lebih senang pelayanan di orang dewasa atau anak remaja, maka saya akan jawab ke anak remaja. Mengapa? Jangan marah, tadi Pak Bin sudah ngomong, walaupun pelayanan di anak remaja itu nggak ada duitnya. Kok nggak amin? Kenapa itu Tante Tri tertawa? Lihat itu. Tapi kenapa saya suka? Dengarkan ini. Dari tahun 70-an, ya, maka itu saya sering cerita soal Tante Tri ke banyak tempat. Seandainya di semua gereja itu ada orang seperti Tante Tri dipakai Tuhan, anak-anak remaja akan terurus dengan baik. Tante Tri pasti punya pengalaman, kalian pernah dengar berapa generasi anak remaja yang diurus dan sudah berapa yang jadi orang-orang hebat. Sama.
Dari tahun 70-an saya melayani di antara anak-anak remaja sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ada di antara mereka jadi orang-orang hebat. Nah, ini ada 2 gereja di Indonesia ini yang pelayanan remajanya dipercayakan saya. Satu GSJA Surya Kencana di Bogor. Itu saya melayani anak remaja mereka sejak tahun 83. Nanti Agustus saya akan ketemu mereka lagi. Nah, satu adalah GPT Bayatani ini. Dari tahun 80 berapa ini saya ada dengan anak-anak remaja di gereja ini. Kita lihat mengapa Tuhan mengatakan umur umatku akan sepanjang umur pohon. Ada rahasia yang luar biasa. Siapa yang di sekolah nggak pernah belajar biologi? Berarti semuanya, loh saya tanya, berarti semuanya belajar atau tidak biologi? Belajar. Oke, sekarang kita lihat pohon. Di semua pohon, tapi bukan pohon tomat ya. Semua pohon, di tengah-tengahnya pohon itu ada sebuah apa namanya? Ayo, tangan saya sudah begini kok. Ada apa namanya? Kambium. Apa bahasa Indonesianya? Lingkaran tahun, betul. Nah, waktu kita belajar biologi tentang pohon ini, di situ saya baru dapat jawaban. Mengapa Papa kita berfirman bahwa umur umatku itu sepanjang umur pohon? Hebat sekali. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berbicara tentang hidup kekal, itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan di agama apa saja yang berbicara tentang hidup kekal kecuali Yesus Tuhan kita. Nah, dalam biologi kita menemukan ternyata pohon itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak punya batas umur. Dalam biologi, ternyata pohon itu adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang gak ada batas umurnya. Semua kehidupan ada batas umurnya. Siapa tahu batas umur anjing berapa tahun? Berapa? 11, betul, maksimal 13. Nah, umur anjing itu bisa diukur seperti umur manusia. Jadi kalau anjing itu umur 1 tahun, sebetulnya kalau umur orang dia itu 7 tahun. Jadi kalau anjing itu 11 tahun, kalau orang dia umur berapa? 77. Maka itu kalau anjing sudah belasan tahun, sudah sulit bergerak dia. Nah, begitu pula kuda, ada batas umurnya. Nyamuk saja ada batas umurnya. Betul tidak? Cicak ada batas umurnya. Tapi pohon tidak pernah punya batas umur. Artinya kalau pohon itu tidak ditebang, dia nggak akan mati. Maka itu di dunia ditemukan di beberapa tempat ada pohon seribuan tahun. Karena pohon itu tidak pernah punya batas umur. Jadi betul kalau firman ini menuliskan umur umatku akan sepanjang umur pohon. Tapi yang lebih penting lagi bukan panjang umurnya yang kita bahas. Kalian belajar biologi pasti tahu. Di dalam kambium atau lingkaran tahun itu, kalau pohon itu ditebang, maka para ahli bisa menghitung umur pohon itu berapa. Karena dalam biologi dipercaya satu lingkaran itu 1 tahun. Hitungannya begitu. Maka itu kalau pohon itu bisa ribuan tahun umurnya, itu bisa dihitung berapa lapis, berapa banyak putaran kambium itu. Yang lebih hebat lagi bukan cuma berapa tahun umur pohon itu. Ternyata di setiap lingkaran tahun itu, pohon itu menyimpan data dari semua kejadian di umur itu dia hidup. Contohnya begini. Ketika sebatang pohon ditebang, lalu lingkarannya teratur atau tidak, sama atau tidak? Coba jawab. Lingkaran tebal tipisnya lingkaran itu sama atau tidak? Tidak sama. Nah, ini yang hebat. Kalau lingkarannya tipis,
Maka para ahli langsung tahu di tahun itu